Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zahratul Mufida, ingin mempresentasikan tentang materi Seni Budaya dan Prakarya dari PGMI 3A. Materi yang pertama yaitu konsep estetika, yaitu suatu ilmu yang mempelajari yang berkaitan dengan keindahan. Keindahan yang dipelajari itu memenuhi dari aspek-aspek, yaitu yang berhubungan dengan alam, keindahan, pengetahuan, ataupun segala yang membawa emosi dari alam. Itu bisa kita sebut dengan ilmu estetika. Nah, untuk karya seni, setiap karya seni yang dibuat untuk diciptakan pasti mempunyai makna, dan para pembuatnya tak jarang dari setiap manusia yang melihatnya merasakan sesuatu yang bermakna dari apa yang dimaksud oleh pembuatnya. Bagi pembuatnya sendiri pun tak masalah jika mendapat perbedaan pendapat mengenai makna yang dimaksud. Karena bagi pembuatnya sendiri, seni tidak dilihat dari sudut pandang saja yang dianggap bermakna, melainkan sebuah seni harus dipandang dari berbagai sudut, sehingga seni dapat menimbulkan makna yang beragam dan apa dari karya tersebut yang ingin kita perkenankan lagi. Estetika adalah salah satu cabang filsafat keindahan. Maksudnya di sini adalah keindahan yang dibentuk dan dapat kita rasakan. Misalnya suatu karya A itu dapat kita rasakan, dan itu disebut dengan ilmu estetika. Tujuan dari estetika yakni pengetahuan dan pemahaman. Jadi, kenapa estetika dinyatakan suatu keindahan dari filsafat seni? Karena keindahan seni itu yang dipersoalkan dalam estetika, maka diperlukan suatu bidang khusus yang benar-benar menjawab apa itu hakikat seni. Misalnya, menilai indah itu ada menurut A dan penilaian D subjektif. Bisa saja Gunung Merapi. Gunung Merapi keindahannya tidak sama menurut orang-orang, bahkan ada yang bilang buruk. Tapi hakikat gunung tersebut tidak bisa dibantah karena itu kan ciptaan Tuhan. Jadi keindahan gunung itu disebut dengan objektif. Misalnya lagi matahari pada hakikatnya bentuknya bulat atau objektif. Kalau ada yang bilang matahari penilaiannya secara subjektif dan cenderung tidak benar, dalam kasus ini pakaian seorang muslim yang indah itu seperti apa? Yaitu pakaian dengan unsur-unsur muslim itu sendiri. Meskipun perancang berkata hampir macamnya bentuknya, tapi selagi tidak melanggar ketentuan yang dianggap indah. Kalau si fulan mengatakan tidak berjilbab itu indah, berarti ia menilai secara subjektif dan cenderung salah penilaian. Meskipun banyak budaya tertentu menggunakan kata punya agama untuk meluruskannya. Kemudian kita hendaknya harus mengikuti estetika Muslim Islam. Apabila ingin menilai sesuatu indah berdasarkan hakikat Islam, jadi kesenian kita dengan agama dan budaya yang benar, sehingga marwah orang yang berkesenian tidaklah buruk. Pertemuan ketiga yaitu antropologi seni. Antropologi seni adalah cabang ilmu yang mengaji tradisi yang lahir di masyarakat, di mana kajiannya mengarah pada suatu disiplin ilmu yang bersifat positif, yaitu mempelajari segala-gala dalam masyarakat yang didasarkan pada pemikiran yang bersifat rasional dan ilmiah. Contohnya, tradisi suatu daerah, karena antropologi mempelajari gejala-gejala tradisi. Maka apabila terjadi masalah dalam tradisi tersebut bisa diatasi dengan baik, begitu juga dengan kebudayaan. Seni adalah sesuatu yang indah, luhur. Dapat dikatakan hasil seni apabila memiliki sifat kreatif, individualis, dan ekspresif, emosi abadi walaupun si pencipta telah mati atau universal secara keseluruhan masyarakat. Seni merupakan suatu yang indah, luhur, dan dapat dikatakan hasil seni apabila kreatif, individualisif, ekspresif atau emosi,
abadi walaupun si pencipta telah mati. Kesenian terdiri dari kesenian pramodern dan modern. Yang pertama yaitu kesenian pramodern. Contohnya yaitu lukisan Paramitivisme atau merupakan aliran yang bersifat sederhana dan jauh dari teknik-teknik lukis modern. Aliran lukis ini memiliki sifat sahaja, spontan, serta tidak terikat dengan profesionalisme teknik, baik dalam proses pengenggarapan teknik maupun dalam pewarnaannya. Yang kedua yaitu kesenian modern. Kesenian modern muncul karena akibat adanya dorongan atau tetap nilai estetik suatu benda yang terancam oleh berbagai masalah. Seni modern merupakan hasil dari karya seni yang tercipta dari kreativitas dan inovasi. Contohnya lukisan Avandi Koesma, Raden Saleh, Kartono Yudikusumo, Moi Indi atau Hindia Molek, dan lukisan Ahmad Sodadi. Nah, itu termasuk contoh yang modern. Antropologi bekerja dengan menulis etnografi, di mana etnografi dihasilkan mengumpulkan data empirik dan faktual di lapangan. Data faktual tersebut diperoleh dari melakukan sebuah penelitian observatif partisipatif, melakukan penelitian lapangan, dan terjun langsung di tengah masyarakat. Kita perlu terlebih dahulu mengenai dan memahami budaya pakaian serta adat istiadat setiap daerah agar memudahkan kita untuk menjelaskan kepada siswa kita tentang antropologi tersebut. Dan kita juga mempelajari ciri-ciri dari antropologi itu sendiri. Contohnya, rumah adat Sumatera Barat yaitu rumahnya jam gadang gitu. Dan sukunya suku Minang. Itu adalah ketika kita mempelajari itu, kita disebut dengan mempelajari antropologi. Selanjutnya, seni drama. Naskah drama dan naskah film berbeda, yakni naskah drama cenderung untuk tetap bertahan pada sebuah adegan yang lebih lama dari sebuah film untuk beberapa alasan. Drama adalah pengalihan dialog. Kita akan melihat pada naskah drama, dialog sangat jauh melebihi arahan di panggung, sedangkan naskah dan film memiliki keseimbangan yang lebih besar antara dialog dan juga aksi mereka di film dalam sebuah visual. Tahapan membuat drama yaitu yang pertama, menentukan peristiwa yang menarik, memilih dan menentukan tema, memilih judul dan membuat kota pembuka, membuat kerangka, dan memasukkan konflik. Selanjutnya menentukan tokoh dan pelaku, menyusun kerangung dan wawancang. Kita juga mengenal kata sinetron sesuai dengan pengertiannya. Sinetron adalah istilah untuk program drama yang bersambung produksi Indonesia yang didasarkan oleh stasiun televisi Indonesia. Sinetron termasuk dalam drama sebab dalam sinetron diceritakan keseharian para tokoh dalam bercerita, meliputi alurnya, latar settingnya, dan bahkan karakter tokoh pun juga ikut tersirat di dalamnya. Yang terpenting dalam drama adalah menceritakan keseharian yang dilakukan oleh tokoh dari suatu cerita. Jadi sinetron tidak termasuk ke dalam drama modern. Perbedaan drama tradisional dan modern adalah: yang pertama, drama tradisional menggunakan bahasa lokal, jumlah pelakunya sedikit, panggung seadanya, dan dapat di balon lapangan atau di perkarangan rumah. Selanjutnya itu mengandalkan informasi dan interaksi dengan penonton. Sedangkan drama modern itu menggunakan bahasa yang nasional, jumlah pelakonnya lebih banyak, dipastaskan di atas panggung dan tertara dan biasanya di gedung atau di tempat-tempat tertutup. Dan selanjutnya mengatur naskah, minim improvisasi dan interaktif. Selanjutnya yaitu tableau atau pantomim.
Jenis tablo adalah jenis drama yang mengutamakan gerak. Para pemainnya tidak mengucapkan dialog, tetapi hanya menggunakan gerakan-gerakan. Yang kedua yaitu pantomim, drama yang dihasilkan dalam gerakan tubuh atau bahasa isyarat tanpa pembicaraan. Yang membedakan tablo seperti lip sync. Kita perlu mengeksplorasi contoh-contoh seni teater khususnya di wilayah sekitar kita. Khususnya teater di Riau dan wilayah sekitarnya, misalnya Sandal, Mak Yong, Mendu, Bangsawan, dan lain-lain. Kemudian dalam mengumpulkan drama perlu memahami berbagai karakter dan make up. Selanjutnya, seni tari. Tradisional adalah suatu tarian yang berasal dari masyarakat suatu daerah yang sudah turun-temurun dan telah menjadi budaya masyarakat setempat. Ciri-ciri tradisional yang pertama yaitu dikembangkan secara temurun, diiringi musik tradisional, berkembang di kalangan masyarakat. Jenis tari tradisional yaitu misalnya tari tlaksik, tari rakyat, tari kreasi baru. Contoh dari tari-tari tradisional yaitu misalnya tari caman dari Aceh, tari piring Sumatera Barat, tari makan sirih dari Riau. Prinsip-prinsip seni tari. Yang pertama yaitu harmoni, panduan penggunaan warna busana yang dapat memberi kesan sebuah karakter dengan warna yang ada gitu. Yang kedua yaitu keutuhan, membuat suatu bentuk kaitan unsur-unsur dengan lain berdasarkan sumber yang sama. Yang ketiga adalah keseimbangan, proporsional dalam mengelola dimensi ruang, waktu yang ditentukan dengan jumlah yang ukuran. Fungsi tari, teori sebagaimananya pergaulan. Yang kedua yaitu sebagai hiburan, dan yang ketiga tari sebagai pertunjukan. Contoh tari kreasi baru misalnya tari nguri Kerajaan Sumbawa, fungsinya pelipur lara ataupun untuk hiburan. Selanjutnya tari merak dari Jawa Barat, tari Kuantan Jawa Tengah, tari kupu-kupu dari Pulau Bali, tari yapong dari Jakarta. Perbedaan tari dan dance adalah gerakan dalam tari lebih bermakna dan lebih sederhana, sedangkan dance itu cenderung rumit dan maknanya pun tak terlihat. Dari tari kita terdapat pola lantai ataupun level tinggi, sedang, dan lemah. Gerakan pada tari meliputi gerakan lasar, gerakan kepala, tangan, tubuh, dan kaki. Dari gerakan-gerakan tersebut dapat diklasifikasikan kembali ke gerakan tertentu. Misalnya dari gerak kaki seperti ini, gerak talinya melangkah, melompat, atau melenggok, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu perkembangan musik dari dulu hingga sekarang. Oke, yang pertama, perkembangan musik abad pertengahan yaitu 400 sampai 1400-an. Dipengaruhi oleh kekuasaan gereja, kemudian notasinya berkembang menjadi visual repertoire. Yang kedua yaitu Renaissance. Renaissance ini berjalan dari 1400 sampai 1600-an. Instrumen musik seperti piano atau organ sudah dikenal hingga musik instrumen pada masa ini Jones yang lebih fleksibel dan mudah untuk disesuaikan dengan gaya musisi itu sendiri. Selanjutnya yaitu Barok, yaitu 1600 sampai 1700-an. Gaya bermusik para musisi lebih beragam. Terdapatnya aliran musik rokoko, perdaan musik bobrok dan rokoko ialah musik borok memakai ornamentik yang memperbolehkan komposer memberikan improvisasi spontan pada karyanya. Sedangkan musik rokoko memiliki komposisi musik
yang dekoratif tapi tidak terlalu kompleks. Selanjutnya yaitu klasik, dari 1700 hingga 900-an. Berhubungan erat dengan harmoni. Selanjutnya romantik, 1800 sampai 1900-an. Pada era ini karya-karya pada romantik memiliki komposisi perasaan emosi yang kuat dan makna yang terdalam. Selanjutnya modern atau kontemporer, yang ini 1900 sampai 2000-an. Setelah penemuan radio, musik menjadi lebih sering terdengar oleh kita. Begitu juga dengan televisi yang turut berpengaruhi membawa musik menjadi produk atau budaya massa. Manfaat mempelajari musik. Yang pertama yaitu musik merupakan ekspresi jiwa manusia, membantu berkenalan dengan budaya yang ada di dunia, melatih konsentrasi, lebih peka dan sensitif, mengajarkan rasa tanggung jawab, mengajarkan untuk mendengar, meningkatkan koordinasi tubuh, membantu mengurangi rasa letih, menumbuhkan kreativitas, membantu untuk mengingat tanggal dan waktu. Selanjutnya yaitu jenis-jenis musik. Adanya musik lokal dan musik instrumental. Unsur-unsur musik yang pertama yaitu nada. Nada secara sederhana dapat disebut sebagai suara yang memiliki frekuensi yang telah disepakati secara konvensional. Misalnya, nada A berfrekuensi 440. Jadi suara-suara yang berfrekuensi setara dengan A. Selanjutnya, jika nada yang dirangkai dengan pola ritme tertentu maka menjadi melodi. Nada C, D, E, F, G, I, B, C atau C sama dengan Do. Jika disolmisasikan menjadi Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Tanda dari nada ritme dan tempo dinamakan dikenal sebagai notifikasi angka dan notasi balok. Fungsi musik yang pertama yaitu untuk komunikasi, hiburan, komersial, upacara, simbol, semangat nosialis, pendidikan, dan juga kecerdasan. Hambatan dalam musik ialah kurangnya mendengarkan musik lingkungan sekitar dan latihan bermain musik atas ingin tahunya. Belajar mempelajari seluk-beluk musik, sering mendengarkan musik, maka kepekaan terhadap nada semakin tinggi. Dengan sering berlatih, maka koordinasi anggota tubuh semakin baik dan dapat menemukan terhadap kepekaan terhadap nada. Mudah-mudahan belajar melalui musik dan belajar ini dapat memahami makna yang tersirat dari sebuah musik ataupun lagu. Selanjutnya yakni seni rupa. Seni kriya merupakan suatu bentuk kerajinan, sedangkan kerajinan adalah bentuk dari keterampilan. Kerajinan adalah karya yang dibuat dengan tangan seni. Seni kriya adalah seni yang dihasilkan oleh keterampilan tangan manusia. Contoh seni kriya yaitu wayang golek, topeng patung, furnitur, dan lain-lain. Persamaan hasil karya seni kriya mancanegara dan Nusantara. Yang pertama yaitu menghasilkan benda-benda yang bernilai seni dengan bentuk yang indah. Selanjutnya memiliki fungsi pakai, memiliki kegunaan praktis, diciptakan untuk kepentingan orang lain, yakni dibutuhkan dan disukai oleh masyarakat. Modal dibuat dengan komposisi harmonis, menghasilkan benda yang sama dalam jumlah yang banyak. Teknik pembuatan seni kriya, teknik ukir, kriya batik, kriya tenun, teknik plaster, teknik cetak, teknik sambung, dan teknik pahat. Manfaat mempelajari seni kriya. Seni kriya memberikan pengaruh positif untuk seluruh aspek perkembangan, termasuk perkembangan konsep diri, kemampuan kerjasama, kolaborasi,
identitas budaya dan aspirasi, mengembangkan kemampuan bahasa, membangun kemampuan kerjasama dan apresiasi. Fungsi seni rupa yaitu terapan dan pakai, sedangkan murni adalah keindahan. Sekian penjelasan dari materi yang pertama hingga materi kelompok ke-7. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.